Baik, teman-teman, jadi kita sudah selesai mempelajari structure. Jadi hari ini kita lanjut ke materi hari ke-11 yaitu tentang listening ya. Dan hari ini nanti kita akan kenalan dengan listening bagian pertama. Nah, untuk listening sendiri itu bukan hanya listening ya, teman-teman, tapi listening comprehension. Jadi teman-teman diminta untuk memahami, bukan cuma mendengarkan tapi memahami. Karena yang teman-teman dengar nanti di pilihan ganda itu akan jawabannya ya, itu akan ditulis kembali menggunakan kata-kata yang berbeda dari yang teman-teman dengar, tapi artinya sama, seperti itu. Oke, jadi memahami yang diucapkan dengan memahami yang ada di pilihan A, B, C, D, seperti nyocokkan seperti itu aja ya, teman-teman. Nah, metode yang dan listening ini sebenarnya nggak ada teori sama sekali, teman-teman. Karena dia listening ini adalah skill atau keterampilan. Nah, makanya nanti metode yang saya pakai itu adalah exercise and discussion. Jadi latihan bahas seperti itu. Oke, dan karena ini keterampilan, maka menuntut teman-teman untuk terampil alias sering-sering mendengarkan dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, nanti teman-teman ketika latihan kerjakan sebisanya aja, salah nggak apa-apa. Yang penting terbiasa telinganya teman-teman dengan percakapan dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi di listening itu nanti teman-teman benar-benar diminta untuk memahami ya, yang mana eh, yang dibutuhkan teman-teman di sini adalah vocabnya teman-teman. Oke. Dan vocab aja nggak cukup, teman-teman, karena bahasa Inggris sama di bahasa Inggris itu tulisan sama bacaan itu hampir semuanya beda, ya. Iya, that's right. Jadi buat teman-teman yang kebanyakan teman-teman yang baru pertama ngambil tes TOEFL atau misalnya baru-barulah awam dengan TOEFL, nah itu memang kesulitannya adalah di listening. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa, listening ini sebenarnya gimana ya teman-teman? Eh, Kayak bonus seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa ya teman-teman seperti itu. Ya benar, di listening ini fokusnya teman-teman juga sangat eh, apa ya dibutuhkan seperti itu karena itu nanti yang menjadi salah satu tips dari saya juga ketika mengerjakan listening seperti itu. Oke, dan fokus itu harus dilatih, teman-teman. Jadi nggak ada fokus itu bawaan, nggak ada. Ya, pasti harus dilatih. Makanya saya bilang tadi, semakin sering teman-teman latihan bahas. Nah, nanti ketika mengerjakan, lama-lama fokusnya teman-teman akan terlatih sendiri. Nah, maksudnya fokusnya terlatih sendiri itu gimana? Contohnya saya, teman-teman. Dulu waktu pertama-tama TOEFL, listening juga kelemahan saya ya, karena satu vocab, kedua saya jarang mendengarkan orang Inggris ngomong dulu, teman-teman. Oke, bisa dibilang 2017 lah, mungkin ya berarti sudah 5 tahunan. Jadi listening ini merupakan, menurut saya listening itu cepat kalau dulu ya, teman-teman. Jadi ketika mendengarkan itu, jadi saya kayak konsentrasi banget, fokus banget seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan udah sering sekarang, ya ketika saya tes, saya sambil main HP pun aman. Jadi nggak akan terganggu seperti itu. Tapi itu yang saya bilang tadi, itu harus dilatih ya teman-teman. Jadi kalau awam nggak apa-apa, itu proses. Saya dulu juga di posisinya teman-teman seperti itu. Oke. Dan di listening nanti, teman-teman, itu nanti oke. Di listening nanti itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah, ini listening ini nanti akan dibagi menjadi 3 parts berdasarkan jenis soalnya atau bentuk soalnya seperti itu. Nah, part A yang hari ini kita akan pelajari itu nanti namanya adalah short conversations alias percakapan pendek dan dia dialog ya. Dialog itu percakapan antara 2 orang, teman-teman. Seperti itu. Kemudian part B yang besok kita akan pelajari itu namanya long conversations atau dialog panjang. Jadi percakapan antar 2 orang tapi dia saut-sautan. Jadi agak panjang seperti itu. Jadi kalau teman-teman paham, teman-teman tidak perlu menghafal, mengingat ya. Tapi kalau teman-teman misalkan baru pertama mungkin ya itu akan sedikit melatih ingatan teman-teman juga sambil mendengarkan, sambil memahami, sambil mengingat seperti itu. Dan yang terakhir lusa kita akan belajar listening bagian ketiga namanya long talks atau monolog. Jadi satu orang yang ngomong. Kita kayak mendengarkan orang ceramah. Seperti itu. Seperti kayak teman-teman seperti ini mendengarkan saya menjelaskan misalkan seperti itu. Cuman bedanya di part C nanti full English. Jadi semuanya pasti bahasa Inggris seperti itu.
Dan hari ini kita fokus dulu dengan part A ya teman-teman, yaitu bagian pertama dari listening. Nah bagian pertama ini paling banyak ya teman-teman. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 dari total 50 soal listening. Oke, jadi lebih dari 50%-nya. Oke, itu adalah soal bagian part A. Nah di part A nanti setiap nomor teman-teman akan diberi satu audio, jadi satu rekaman ya teman-teman. Dan rekaman itu tidak diputar kembali. Jadi teman-teman hanya mendengarkan satu kali. Makanya yang saya bilang tadi, salah satu tipsnya adalah konsentrasi dan fokus ya teman-teman. Nah untuk bentuk soalnya, yang teman-teman dengarkan di setiap nomor atau audio percakapannya nanti, itu adalah percakapan pendek antara dua orang. Si A dan si B ya teman-teman. Cewek cowok. Oke, atau cowok cewek, intinya mereka beda jenis kelamin seperti itu. Jadi lebih gampang kita membedakan. Cuman nggak gampangnya adalah ketika kita udah fokus dengan suara cowok tiba-tiba ganti dengan suara cewek. Itu yang saya bilang untuk membiasakan ya teman-teman. Tapi menurut saya itu lebih gampang untuk membagi ini yang ngomong udah ganti seperti itu. Jadi yang ngomong si A, kemudian si B menjawab seperti jadi cewek cowok, oke? Kemudian nanti di listening ini soalnya tidak ditulis ya teman-teman. Jadi ketika percakapannya selesai, teman-teman tetap harus fokus juga, konsentrasi juga. Karena yang paling penting justru malah pertanyaannya itu. Ya, jadi pertanyaannya itu juga dibacakan, bukan ditulis. Seperti itu. Nah biasanya pertanyaannya itu sebagian besar ya untuk part A ini menanyakan apa yang dimaksud sama pembicara kedua. Seperti itu teman-teman. Nah, tips untuk mengerjakan listening bagian pertama itu teman-teman yang saya bilang tadi ya, konsentrasi. Jangan sampai terdistract dengan lingkungan teman-teman. Makanya lebih enak itu kita tesnya online, teman-teman. Yang biasanya saya jokiin itu adalah yang online. Nah, di online itu enaknya adalah audionya karena teman-teman pakai headset ya, terutama kalau ada noise cancelling-nya itu jelas sekali. Jadi lebih jelas dibandingkan teman-teman ketika tes yang datang ke tempat tesnya. Ya, karena saya sudah pernah dua-duanya dan lebih sering ke online karena preference seperti itu ya, teman-teman, atau lebih suka yang online karena di listening ini online lebih jelas, suaranya lebih jelas seperti itu. Dan teman-teman nanti hanya memiliki waktu 12 detik ya untuk mengerjakan satu pertanyaan seperti itu. Dan jika 12 detik teman-teman belum menemukan jawaban, kalau online ini ya, layar akan pindah ke nomor berikutnya. Dan kalau teman-teman belum mengeklik jawabannya selama 12 detik itu, teman-teman nggak bisa back ke nomor sebelumnya. Jadi nomor sebelumnya yang belum terisi itu dianggap salah. Oke. Jadi memang yang saya bilang tadi, dibiasakan. 12 detik itu memang terlihat singkat, teman-teman, tapi kalau udah terbiasa, yang saya bilang tadi, misalkan saya kalau tes sekarang, 12 detik ini ada sisa banyak nanti. Mungkin 10 detik, 8 detik, seperti itu. Oke, tapi syaratnya itu tadi harus dibiasakan ya, teman-teman. Nah, kembali lagi ke tipsnya tadi. Nah, teman-teman juga harus fokus ke pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan pembicara pertama ya. Karena biasanya pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan, teman-teman, atau idiom kalau dalam bahasa Inggris nyebutnya, ya, atau figuratif kalau di bahasa kita itu majas namanya. Nah, untuk mengetahui majasnya, arti dari majasnya, kita harus menyambungkan dengan percakapan sebelumnya. Contoh nih, misal teman saya ngajak saya, Pris, ayo makan bareng ke kantin misalnya. Terus saya bilang, aduh perutku mau meledak bro. Nah, itu bukan berarti benar-benar mau meledak ya teman-teman. Bukan kena santet, bukan makan bom, bukan. Nah, tapi itu maksudnya adalah sudah kenyang, sudah full, udah nggak bisa diisi lagi. Maksudnya sangat kenyang seperti itu. Nah, itu maksudnya menolak. Nah, biasanya nanti teman-teman di listening akan menemukan si pembicara kedua itu jawabnya kayak gitu. Jadi pakai perumpamaan atau idiom. Makanya fokus pembicara kedua, tapi juga jangan ketinggalan pembicara pertama. Oke? Kemudian yang terakhir tipsnya adalah teman-teman hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, di part A ini banyak sekali pengecoh di pilihan ganda, ya. Nah, kadang satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar yang dikatakan sama si B itu ditulis lagi di pilihan ganda, ya. Nah, tapi biasanya pilihan ganda yang menuliskan kata yang teman-teman dengar dari pembicara si B tadi itu malah biasanya salah. Oke, biasanya malah jawabannya itu
menggunakan kata-kata yang tidak ada dikatakan sama si B ya, teman-teman. Jadi tidak ada di percakapan si B, tapi artinya sama. Jadi pakai sinonim. Itulah kenapa namanya adalah listening comprehension. Jadi mendengarkan untuk memahami. Seperti itu. Nah, pastikan teman-teman untuk latihan juga, untuk memaksimalkan fokus dan konsentrasinya ketika latihan, silahkan headsetnya dipakai. Oke, jadi lebih enak, lebih jelas ketika teman-teman pakai headset, tidak terganggu dengan suara-suara di sekeliling teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, cukup. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal sama latihannya. Nah, nanti teman-teman coba dulu karena listening ini adalah skill, maka harus dipraktekkan. Ya, salah nggak apa-apa. Yang penting telinga kita terlatih dengan lidahnya orang Inggris. Sorry, Inggris Amerika ya kalau TOEFL, teman-teman. Kalau IELTS itu baru Inggris yang British. Tapi lebih jelas yang Inggris Amerika kok, teman-teman. Jadi lebih gampang TOEFL ya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawab ya teman-teman, dikirim di chat dulu, salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman ya. Nah, kebetulan di percakapan ini tadi yang dikatakan sama si B ternyata langsung keluar teman-teman. Jadi distractor itu nggak selalu ya, tapi sebagian besar seperti itu. Kayak saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya. Silakan. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek, sepertinya mereka di telepon ya, si cewek nungguin. Dia bilang, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Nah, kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Aku lagi OTW nih. Nah, terus pertanyaannya tadi adalah, what does the man mean? Jadi apa yang si cowok maksud? Ya, si B. Jadi si cowok itu si B tadi. Jadi dia lagi OTW menuju si cewek ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, he is leaving now. Dia sedang berangkat sekarang ini. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha. Alright, good job guys. Kalau yang Bravo, he has to go out of his way. Dia harus mencari jalan lain. Seperti itu kalau diartikan ya. Kemudian yang Charlie, he will not be leaving soon. Dia tidak akan segera berangkat. Bukan, ini malah kebalikan dengan yang dikatakan sama si B tadi ya. Berarti Charlie salah. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Bukan ya, bukan ngomongin caranya, tapi ngomongin kapan. How soon itu berapa lama lagi, seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha. Nah, ini ada tips lagi, teman-teman, untuk melatih listening. Jadi ketika teman-teman latihan listening, bisa sambil ditirukan seperti contohnya yang saya lakukan. Ya, jadi otak kita merekam materi structure itu dari menulis, kalau di listening ketika kita menirukan, seperti itu. Jadi nanti sambil menirukan sambil lihat subtitle, misalkan I'm on my way now, itu ditirukan, nanti lama-lama kita ketika mendengar itu lagi udah hafal. Jadi otak kita akan mengeluarkan ini loh. Jadi ada kayak katalognya seperti itu ya, teman-teman. Oke, good. Jawabannya alpha. Kita lanjut ke number 2. Dicoba dulu, silahkan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat.
Baik, dan saya lihat ada Alfa, ada juga Charlie. Baik, mari kita dengarkan dulu audionya dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bertanya nih, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Pertanyaan tadi adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek asumsikan atau kira yang dilakukan sama Steve? Nah, karena si cewek merasa pintunya nggak dikunci, maka si cewek berasumsi kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah. Ya, kita cek ABCD. Yang Alpha, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Bukan, tidak ada keterangan Steve mengunci pintu. Ya, Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Steve berusaha namun gagal untuk masuk ke dalam rumah. Bukan ya, jelas-jelas si cewek pede, dia bilang pintunya nggak tak kunci seperti itu. Kalau Bravo bukan, berarti si cewek mengira si Steve bisa masuk. Kalau yang Charlie, Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta, Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu itu bukan si Steve, tapi si ceweknya. Maksudnya si cewek di percakapan tadi. Sepertinya yang Alpha si cowok itu bapaknya ya, terus si ceweknya itu adalah ibunya. Terus mereka keluar, nah Steve masih nggak ikut, jadi masih main mungkin. Nah, biar dia waktu pulang bisa masuk, pintunya nggak dikunci. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Skenario-nya ya. Ya, nomor 2 jawabannya Charlie. Kita coba lagi ke nomor 3. Silahkan teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Baik, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Charlie. Baik, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Oke, ada jawaban Delta juga. Baik, antara Delta atau Charlie kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audionya. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, jadi si cowoknya tadi sepertinya pelayan ya teman-teman, waiter, karena dia menawarkan makanan. Dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Jadi menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Nah, si cewek menjawab, that doesn't sound good to me. Nah, itu expression ketidaksukaan ya, teman-teman. Jadi ini adalah ungkapan ketika kita bilang tidak setuju atau tidak suka dengan yang ditawarkan ke kita, itu kita bilangnya adalah that doesn't sound good to me. Jadi tidak terdengar baik buatku seperti itu. Artinya si cewek menolak yang ditawarkan si cowok ya. Kita cek ABCD. Yang Alpha, she doesn't like to listen to Turkish. Si cewek itu tidak menyukai mendengarkan Turki, mendengarkan ayam kalkun. Bukan ya, teman-teman. Si cewek bukan lagi mendengarkan ayam kalkun, dia lagi mendengarkan waiternya. Ayam kalkunnya dimasak, bukan untuk didengarkan. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek merasa menu makan malamnya itu terdengar spesial. Bukan ya, karena dia bilang that doesn't sound good to me. Jadi dia nggak suka. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Dia cuma suka atau dia suka terutama gitu ya kalkun panggangnya. Bukan, dia tidak suka apapun yang ditawarkan sama si Alpha atau si pembicara si A. Oke, Charlie berarti bukan. Kalau yang Delta, should prefer a different dinner. Dia would prefer sama would rather mirip. Sama ya, teman-teman.
Jadi would prefer itu artinya lebih menyukai atau lebih memilih. Jadi si cewek itu lebih suka menu makan malam yang berbeda, maksudnya yang lain dari yang ditawarkan sebelumnya. Nah, ketemu ya? Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Iya, that's right. Nah, itu nanti teman-teman sambil mendengarkan doesn't misalnya ketika sudah setelah selesai kelas sambil latihan lagi. Nah, itu juga tips juga. Jadi ketika teman-teman latihan masih salah timbul apa namanya? Tumbuhkan rasa apa namanya teman-teman ya? Kayak gemes gitu ya, kayak kenapa sih salah? Nah, itu dicoba terus, dicoba terus. Nah, nanti yang saya bilang tadi sambil mendengarkan kesulitan teman-teman di mana? Misalkan doesn't. Nah, doesn't bisa ditirukan seluruh kalimat. That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. Nah, itu untuk melatih otak kita dengan pronunciation-nya atau pelafalannya ya supaya nanti ketika listening menemukan doesn't lagi itu sudah terbiasa seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 4. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, sepertinya lumayan gampang ya ini karena baru 2 detik tadi saya lihat sudah ada yang menjawab, beberapa sudah menjawab. Oke, good teman-teman. Nah, ini yang saya maksud dengan insting, yang saya maksud dengan tidak perlu terlalu fokus teman-teman bisa menjawabnya dengan cepat itu seperti itu. Tapi itu butuh latihan ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang masih awam dengan TOEFL. Oke, dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Silakan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek dia minta tolong ke yang cowok. Ya, jadi dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku nanti malam? Aku benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok menjawab, sorry, I'm busy tonight. Maaf, saya nggak bisa bantu malam ini karena saya lagi sibuk. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, he'll be busy with her homework tonight. Si cowok akan disibukkan atau akan sibuk dengan PR-nya si cewek nanti malam. Bukan ya, karena jelas-jelas si cowok menolak membantu karena dia sibuk. Seperti itu. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, he can't help her tonight. Si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini. Nah, kemungkinan Bravo bisa. Oke. Bahkan yang menurut saya nyambung yang Bravo ya. Kita cek lagi yang Charlie. He is sorry he can't ever help her. Nah, ada kata ever-nya ya, teman-teman, hati-hati. Ini kalau diartikan si cowok itu menyesal atau minta maaf gitu ya. Dia nggak pernah bisa membantu si cewek. Nah, nggak pernah itu berarti seolah-olah terus-terusan atau setiap kali si cewek minta tolong si cowok nggak bisa. Sedangkan ini nggak ada keterangan seperti itu. Ini hanya sekali aja, nanti malam aja. Oke, berarti Charlie bukan teman-teman karena ada kata ever-nya. Hati-hati. Ini yang disebut dengan distractor juga ya. Kalau yang delta, si cowok akan membantu si cewek dengan PR fisikanya. Bukan karena jelas-jelas si cowok menolak membantu karena dia sibuk. Nah, berarti jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Si cowok nggak bisa membantu si cewek malam ini karena dia sibuk tadi. Oke, lanjut ke number 5. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, baru 1 detik tadi sudah ada yang menjawab. That's cool.
Kita lihat jawabannya teman-teman, ada Alpha, ada juga Charlie. Oke, ada juga Bravo. Baik, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Oke, let's do it together. Kita kerjakan bareng ya. Kita dengarkan dulu. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada expression what did you think of? Nah, itu sisanya nggak perlu teman-teman dengerin. Oke, karena what did you think of itu artinya bagaimana menurutmu. Berarti itu menanyakan pendapat. Mengenai apa? Nggak penting, teman-teman. Oke, yang penting adalah respon dari si B. Oke, nah tapi kalau diartikan semuanya, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan migrasi dari paus. Nah, terus si cewek menjawab, I couldn't keep my eyes open. Aku ngantuk banget kalau diartikan seperti itu. Ya. Nah, sama ketika teman-teman ngomong tanya ke temannya nih, misalkan bagaimana menurutmu kuliahnya Profesor A tadi? Misalnya, terus temannya menjawab ngantuk banget di kelas tadi. Nah, berarti bisa disimpulkan ya kelasnya bagaimana, teman-teman. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, her eyes hurt. Matanya si cewek sakit. Bukan gara-gara matanya sakit ya, teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang bravo, she thought the lecture was great. Si cewek mengira kuliahnya itu sangat luar biasa. Kalau luar biasa nggak mungkin dia ngantuk ya, teman-teman. Harusnya carried away atau blend in gitu ya. Jadi kayak menyatu dengan suasana kalau misalkan kelasnya asik, tapi dia enggak, dia malah ketiduran. Jadi dia kayak lepas dari suasana kelasnya ya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Delta, si cewek tidak ingin melihat Profesor Martin. Nah, bukan gara-gara Profesor Martinnya ya, tapi gara-gara kuliahnya dia, caranya dia menyampaikan kuliahnya seperti itu. Ya, jadi dia ketiduran si ceweknya tadi seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Next, number 6. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. It's okay, kita belajar. Baik, dan saya lihat ada jawaban, ada Bravo, ada Alpha, ada juga Delta. Oke, mari kita cek bersama. Alpha, Bravo, atau Delta. Kita dengarkan dulu ya, teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi tadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Apakah tagihan bulan ini sudah dibayarkan, ataukah itu merupakan sesuatu yang baru lagi yang kita perlu urusi sekarang? Kemudian si cowok menjelaskan, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon sama listriknya, tapi tagihan kartu kreditnya belum. Oke, kita cek bareng-bareng ya, teman-teman. Yang alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Nah, ketemu langsung ya, jawabannya adalah yang alpha. Karena tadi ada yang ketinggalan, yaitu yang credit card-nya atau kartu kreditnya belum dibayar. Kalau yang bravo, mereka tidak memiliki cukup rekening, mereka tidak punya cukup saldo di rekening mereka untuk membayar tagihan-tagihan tersebut. Tidak ada keterangan di audio tadi apakah mereka punya saldo cukup atau tidak ya. Yang jelas ini ngomongin yang sudah dibayar dan yang belum apa seperti itu.
Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, what she said on the phone was not credible. Yang dikatakan sama si cewek di telepon tadi itu tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek tidak ngomong apa-apa, teman-teman. Si cewek bertanya, bukan ngasih tahu, bukan ngomongin sesuatu, tapi dia bertanya. Masa kalau ada orang bertanya terus kita bilang itu nggak bisa dipercaya, kan beda seperti itu. Nggak nyambung maksud saya ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan-tagihan. Nah, tidak ada keterangan juga di audio bagaimana si cowok membayar tagihannya. Nah, kartu kredit itu disebutkan di audio tadi sebagai salah satu salah satu tagihan maksud saya yang belum dibayar seperti itu. Oke, berarti Delta bukan fix, jawabannya adalah yang alpha. Oke, kita lanjut ke number 7. Dicoba lagi, silakan teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, 12 detik habis. Dan ada jawaban alpha, ada juga delta. Baik, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita dengarkan dulu ya audionya. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, jadi si cowok bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Jadi akankah kamu nanti mampu kembali ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Nah, kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Aku bakalan balik secepat yang aku bisa. Oke, kita cek ya. Yang alpha, si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Nah, bukan menelpon balik, tapi dia yang harus balik wujudnya ya, orangnya, bukan teleponnya ya. Alpha bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek pasti akan kembali sebelum jam 4. Tidak ada keterangan si cewek akan memastikan ya. Dia hanya bilang kalau dia akan balik secepat yang dia bisa. Oke, entah sebelum, entah sesudah jam 4, dia tidak bisa berjanji. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengembalikannya. Jadi give it back itu sama kayak return, mengembalikan. Jadi si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, ini tidak ada akad pinjam meminjam ya, teman-teman, atau janji mengembalikan di situ nggak ada. Di sini kembali returnnya, bukan mengembalikan ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, she'll try to return fast. Si cewek akan balik secepat si cewek akan berusaha untuk balik secepatnya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke. Next, number 8. Dicoba lagi, silakan. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, itu tadi nomor 8, teman-teman. Silahkan. Baik, ada jawaban Charlie. Oke, ada juga Delta. Baik, Charlie atau Delta kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, jadi si cowok bertanya, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Lihat Tim nggak? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Nah, terus si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia tadi di sini. Nah, berarti udah nggak di situ ya, tapi barusan aja dia tadi di situ, di sekitarnya si cewek tadi ya. Kita cek yang alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek tidak melihat Tim atau belum melihat Tim. Bukan ya. Dia tadi lihat, tapi sekarang udah enggak. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi di sana
tapi hanya tim tadi di sana selama sebentar atau hanya sebentar seperti itu. Nah, tidak ada keterangan durasi berapa lama dia di sana tadi ya, teman-teman. Apakah lama, apakah sebentar, nggak ada keterangan. Yang pasti barusan aja dia tadi di situ. Berapa lamanya? Nggak jelas. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ, maksudnya di dekatnya si cewek tadi ya, beberapa saat tadi. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, tim akan kembali beberapa saat lagi atau sebentar lagi. Tidak ada keterangan tim kapan baliknya ya di audio tadi. Berarti kita nggak bisa menyimpulkan yang Delta karena nggak ada di audio. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Tim berada di sekitar situ beberapa saat tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 9. Dicoba lagi, silakan teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab Delta. Oke, ada juga Charlie, alright. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu ya. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia kesal ya, teman-teman. Dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Jadi ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku. Meskipun tandanya atau padahal tandanya berkata kalau tempat ini sudah dipesan. Nah, kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Aku rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir yang lain atau kita perlu memarkir di tempat yang lain seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek tidak menyukai tempat yang dipilihkan sama si cowok. Nah, alasannya bukan tidak suka ya, teman-teman. Karena ada mobil lain, nggak bisa mereka parkir di situ. Ada yang nyerobot tempat mereka. Yang alfa bukan, kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin masuk ke dalam mobil. Nah, mereka belum keluar ya, mereka belum parkir, teman-teman. Masih mencari tempat parkir. Berarti Bravo nggak nyambung. Kalau yang Charlie, si cewek lega tempatnya sudah dipesan. Nah, tapi mereka tetap harus mencari tempat lain ya, teman-teman, karena ada mobil lain yang menyerobot tempat mereka atau mengambil tempat mereka. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobil mereka di sana karena ada mobil tadi yang mengambil tempat mereka. Seperti itu. Nah, berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Alasan kenapa si cewek mengajak si cowok mencari tempat parkir lain. Seperti itu. Oke, nomor terakhir untuk ronde pertama, teman-teman silahkan dicoba dulu ya, nomor 10. Hati-hati, nomor 10 ini ada idiom. Si B menjawabnya menggunakan idiom. Jadi konsentrasi ya. Silahkan teman-teman dicoba dulu. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada alfa, dan semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama ya, kita dengarkan dulu. Berarti teman-teman nggak kejebak ini. Oke, kita dengarkan dulu ya. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, jadi itu tadi. Jadi si cewek bertanya ke yang cowok. Dia bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita memiliki cukup makanan bagi semua tamu yang
menghadiri resepsi malam ini. Kemudian si cowok menjawabnya, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Nah, artinya kulkasnya nggak bisa diisi makanan lagi, teman-teman. Berarti sudah full maksudnya ya, sudah terlalu banyak makanan di kulkas sampai nggak bisa dimasukin lagi. Ya, jadi bukan berarti kulkasnya benar-benar mau meledak. Itu hanya perumpamaan atau idiom tadi ya. Kita cek ABCD yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak yang bisa dimakan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Kalau yang Bravo kulkasnya rusak. Nah, nggak nyambung. Misal kalau ada orang bertanya, kita punya cukup makanan nggak? Terus dijawab kulkasnya rusak. Nah, kan nggak menjawab, teman-teman. Jadi nggak bisa. Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, makanannya tidak berada di dalam kulkas. Nggak mungkin makanannya tidak berada di dalam kulkas ketika si cewek bertanya, apakah punya cukup makanan? Si cowok jawabnya pakai kulkas. Nah, berarti makanannya berada di dalam kulkas ya teman-teman. Dan ada banyak sekali sampai nggak bisa dimasuki lagi. Maksudnya mau meledak itu seperti itu. Kalau yang delta, si cowok tidak yakin jika ada, if di situ artinya apakah ya. Jadi si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan, karena dia jelas-jelas menjawab kalau kulkasnya mau meledak, maksudnya banyak sekali makanan di dalam kulkas sampai nggak muat lagi seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Good job teman-teman. Nah, itu tadi ronde pertama. Sebelum kita ronde kedua nih, silahkan kalau mau sambil minum dulu atau mau ada pertanyaan dulu silahkan teman-teman. Gimana teman-teman? Mungkin yang pertama nih ada kesulitan apa kira-kira? Mungkin saya bisa bantu. Silahkan. Kurang latihan aja, Mister. That's right. Nah, benar. Jadi gini, teman-teman. Saya senang dengan karena gini, listening dan reading sebenarnya ya. Listening dan reading itu skill. Nah, masalahnya di skill adalah itu nggak ada teorinya. Jadi makanya latihan bahas. Jadi kita lanjut ke ronde kedua kalau gitu, oke? Kita lanjut ke ronde kedua seperti biasa, jangan takut salah, dijawab dulu. Silahkan teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta ya. Baik, mari. Ada juga Charlie. Baik, mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Nah, yang saya bilang tadi, kalau ada pertanyaannya, what did you think? What did you think? What do you think? Nah, itu udah nggak usah dihiraukan sisanya, teman-teman. Abaikan aja ya. Karena kalau ada pertanyaan, what did you think? Itu menanyakan bagaimana pendapatmu. Atau bagaimana menurutmu. Berarti fokus ke jawabannya saja. Oke. Nah, tapi kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Jadi, bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Nah, terus si cowok jawabnya, it was too easy. Itu tadi terlalu gampang. Nah, si cowok GG ya, teman-teman. Dia bilangnya too easy katanya, terlalu mudah. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the final exam was harder than the others. Ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Oke. Bukan ya, teman-teman. Nggak ada keterangan ada ujian yang lain atau tidak. Bahkan si cowok bilangnya terlalu mudah. Oke. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo ada 2 ujian, bukan 1. Nah, yang dibahas cuma 1. Kita nggak tahu ada berapa ujian, tapi intinya yang dibahas di audionya cuma 1. Berarti bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, si cowok itu mengira atau berpikir kalau ujiannya itu bakalan lebih mudah lagi. Oke. Berarti sulit teman. Kalau misalkan saya mengira kalau ujiannya saya kira ujiannya bakalan lebih mudah dari yang tadi. Ya, berarti yang tadi itu sulit seperti itu. Jadi kebalikannya, ya. Kalau yang delta
ujiannya tidak sulit sama sekali. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Nah, kadang seperti ini, yang dikatakan si B itu ditulis lagi di pilihan ganda A, B, C, D ya. Itu nanti menggunakan sinonim, teman-teman. Too easy, terlalu mudah, itu sinonimnya adalah not very difficult. Tidak sulit sama sekali, seperti itu. Oke, kita coba lagi ya ke nomor 2. Silakan teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. Oke, itu How tadi is ya. the man feeling? Sorry, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Nah, itu cara lain menanyakan how are you? How are you doing? How are you feeling? How do you do? Ya, itu kayak salam seperti itu ya. Jadi menanyakan kabar seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Terus si cowok bilangnya, I'm really feeling rather sick. Aku agak merasa nggak enak badan. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa, si cowok tidak merasa baik-baik saja. Atau dia lagi gak enak badan atau sakit. Nah, ketemu ya. Berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, good job. Lanjut lagi ke number 3. Dicoba dulu, teman-teman. Silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Well, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, ada juga alpha, alright, antara alpha atau delta, kita cek bersama. Ada juga Charlie, baik, kita cek teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah berada dalam bisnis ini atau menjalankan bisnisnya untuk waktu yang lama? Nah, kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan tahun kemarin. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya didirikan kira-kira setahun yang lalu. Nah, ketemu langsung ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo, it was just established that he could go into business. Ternyata, itu ya kalau diartikan teman-teman. Jadi ini cara formalnya. Jadi kenyataannya adalah, atau ternyata si cowok itu bisa berbisnis atau bisa memulai bisnisnya seperti itu. Bravo bukan, karena bukan ngomongin si cowok ya, ngomongin bisnis keluarganya si cewek. Kalau yang Charlie, the family is well established. Keluarganya si cewek itu baik-baik saja. Nah, bukan ngomongin keluarganya si cewek, teman-teman, tapi ngomongin bisnis keluarganya si cewek. Charlie bukan. Kalau yang Delta, bisnisnya hanya berlangsung atau bertahan 1 tahun saja. Habis itu berarti bangkrut. Bukan ya, teman-teman. Karena has been itu berarti masih dijalankan. Maksudnya masih apa ya? Masih hidup bisnisnya, belum berakhir seperti itu. Kalau pakai did baru lampau. Tapi kalau pakai has dia present. Jadi masih terjadi, masih berlangsung seperti itu. Oke. Berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 4. Silakan. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time?
No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, 30 detik. 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab Charlie ternyata ya. Baik, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Tadi kamu harus nungguin di bandara lama ya? Kemudian si cowok menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat tepat sesuai yang dijadwalkan atau tetap sesuai jadwal. Nah, berarti tepat waktu maksudnya ya. Kita cek yang alfa, si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan, kalau dia tidak melihat jadwal yang tepat, nggak mungkin dia bisa bilang tepat sesuai yang dijadwalkan. Berarti dan dia juga nggak nungguin lama. Berarti jadwal yang dia lihat itu sudah benar. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Tentu saja ya teman-teman, tapi bukan itu yang diomongin. Karena si cewek menanyain lama, jadi apakah tadi nungguin lama di bandara? Berarti bukan ngomongin tempatnya, tapi ngomongin waktunya seperti itu. Jadi terus si cowok bilang tidak, pesawatnya mendarat tepat waktu. Oke, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Kalau yang Delta, si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat dahulu. Jelas ya teman-teman? Nah, kalau ada jawaban yang agak ngaco seperti ini, jangan dijawab. Pokoknya nggak logis, jangan dijawab teman-teman ya. Udah pasti itu salah seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Nice. Lanjut ke number 5. Dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Baik, 12 detik sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Bravo, ada juga Alpha, baik antara A, B atau C ya. Kita dengarkan dulu skripnya dengan audionya supaya mudah untuk dibahas. Silakan. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bertanya, sebenarnya mengajak. Dia bilang, do you want to join me in the pool? Maukah kamu menyebur ke kolam bersamaku? Seperti itu ya. Kemudian si cewek bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Jadi, oh, baiklah, saya akan segera. Jadi run di situ bukan berarti lari ya. Jadi maksudnya di situ, oh sebentar, saya mau ganti pakaian dulu. Jadi maksudnya saya mau ganti pakaian cepat-cepat sampai dia harus lari seperti itu. Nah, berarti dia mau tapi mau ganti pakaian dulu ya. Kita cek ABCD. Yang alfa, si cewek lebih memilih untuk berlari. Maksudnya untuk jogging seperti itu. Bukan, dia run di situ maksudnya sebentar. Maksudnya dia mau ganti baju, buru-buru ganti baju seperti itu. Alfa bukan. Kalau yang bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek nggak mau nyebur ke kolam. Bukan nggak mau, dia mau ganti baju dulu. Ya, jadi bukan menolak, tapi dia mau ganti baju dulu, teman-teman. Oke, nah yang alfa sama yang bravo itu sebenarnya intinya sama. Dia menolak ajakan. Yang mana nggak mungkin ada di satu jawab satu soal ada dua jawaban yang benar, ya kan? Nah itu juga bisa jadi tips teman-teman. Jadi kalau ketinggalan soalnya, terus teman-teman menemukan ada dua yang maknanya arahnya sama, berarti alfa ini menolak. Dia lebih suka pergi berlari. Yang bravo dia tidak ingin nyebur ke kolam. Nah kan sebenarnya alfa sama bravo sama-sama nolak. Nah tidak mungkin ada dua jawaban yang benar seperti itu. Berarti dua-duanya salah seperti itu. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat atau segera dan kemudian pergi berenang sama si cowok. Nah ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie teman-teman.
Kalau yang delta si cewek perlu pakaian renang untuk pergi berlari. Bukan, teman-teman. Sorry, bukan pakaian renang, pakaian keringat untuk pergi berlari. Bukan, karena dia mau ganti baju, maksudnya mau ikut si cowok nyebur ke kolam. Oke, berarti jawabannya Charlie ya. Next, number 6. Dicoba lagi, silakan. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi nomor 6, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban bravo, bravo, oke, bravo. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Kita dengarkan dulu skrip dan audionya ya, supaya mudah dibahas. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang, dia last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, kemudian si cewek menjawab, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa di situ para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir-akhir. Nah, sama sekali tidak ada keterangan pemadam kebakaran ya, teman-teman. Tidak ada keterangan siapa yang menyelamatkan yang menyelamatkan rumah-rumahnya. Nah, berarti kita nggak boleh menambah-nambah informasi seperti ini ya. Berarti alfa bukan, bravo juga bukan, karena juga disebutkan seorang pemadam kebakaran menyelamatkan tepi bukit tadi malam. Nah, apalagi ini yang diselamatkan tepi bukitnya, bukan rumah-rumahnya. Sedangkan yang dibahas sama yang si cewek tadi, si B tadi, yang selamat adalah rumah-rumahnya. Ya, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, the homes on the hillside were burned. Rumah-rumah di tepi bukit rumah-rumah di tepi bukit itu semuanya terbakar. Bukan ya, karena were safe itu aman, berarti tidak terbakar. Kebalikannya, berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, the houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidaklah hancur. Nah, ketemu ya. Atau tidaklah rusak seperti itu. Maksudnya tidak terbakar alias selamat. Oke, berarti jawabannya delta, teman-teman. Oke, next number 7. Dicoba lagi, silakan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, 12 detik habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada Alpha, ada Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, jadi si A atau si cowok tadi bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Kemudian si cewek bilang, no, I think there's enough. Jangan, saya rasa sudah cukup. Apanya? Bumbunya ya, teman-teman, yaitu garam sama ladanya tadi. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, ada cukup sup, ada sup yang cukup. Supnya cukup, seperti itu. Bukan ya, yang mau ditambahi bukan supnya, teman-teman. Tapi yang mau ditambahi adalah bumbu-bumbunya, yaitu garam sama lada ke dalam supnya. Jadi bukan ngomongin supnya, tapi ngomongin bumbunya. Ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Jangan ditambah lagi. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cewek merasa supnya itu terlalu asin. Bukan karena enough. No, I think there's enough. Sudah pas, sudah cukup. Berarti Charlie bukan ya, karena too salty itu terlalu asin, seperti itu. Kalau yang delta, the man should add more salt and pepper.
si cowok harus menambahkan garam dan lada lagi. Bukan ya, karena no, teman-teman, jangan. Jadi, I think there's enough. Saya rasa sudah cukup bumbu-bumbunya, seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Kita coba lagi, number 8. Silahkan teman-teman, dicoba dulu ya. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, 12 detik habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada Alpha, ada juga Bravo, ada Charlie, ada Delta. Oke, lengkap ya teman-teman. Mari kita cek bersama, oke? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Bagaimana caramu bisa membayar SPP kuliahmu atau ya biaya kuliahmu seperti itu ya. Kemudian si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Oke, kita berarti si cowok nggak bayar apa-apa ya, teman, dia gratis karena dapat beasiswa. Kita cek yang Alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung menerima bantuan untuk pendidikannya. Nah, maksudnya bantuan untuk pendidikan di sini maksudnya adalah beasiswa tadi ya, atau scholarship tadi. Nah, berarti ketemu jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, si cowok atau si cowok tadi itu menggunakan keberuntungan untuk membayar biayanya. Nah, nggak masuk akal ya, teman-teman. Yang saya bilang tadi, kalau ada pilihan ganda yang kalau diartikan teman-teman itu nggak masuk akal, fix jangan dipilih ya. Walaupun saya belum pernah menemukan seperti ini yang di TOEFL ITS asli. Oke, teman-teman, kalau memang ini kan bukan TOEFL ITS asli, jadi yang bikin beda seperti itu. Tapi kira-kira seperti ini, makanya prediksi ya, teman-teman. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merupakan seorang guru besar di sebuah kampus dengan biaya yang murah. Bukan, teman-teman. Dia mahasiswa juga, dia harus membayar SPP seperti itu. Kemudian juga dia gratis, bukan membayar. Jadi dia dapat beasiswa seperti itu. Kalau yang Delta, si cowok membayar untuk mendapatkan beasiswa. Nah, tidak ada keterangan bagaimana caranya dia mendapatkan beasiswa. Apakah dia membayar, apakah dia rekomendasi atau sebagainya, nggak ada. Berarti Delta nggak bisa. Ya, fix jawabannya yang Alpha tadi. Si cowok beruntung menerima bantuan untuk pendidikannya. Seperti itu. Oke, next number 9. Dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, 12 detik habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama, oke? Kita dengarkan dulu. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun kemarin? Nah, kemudian si cewek menjawab, it made quite a big profit. Korporasinya membuat cukup besar keuntungan atau membuat keuntungan yang cukup besar. Oke, mari kita cek ABCD. Yang Alpha, it profited from previous mistakes. Korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, bukan dari mana dia mendapatkan keuntungan ya, tapi seberapa besar, seberapa berhasil. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, it earned a lot of money. Korporasinya mengumpulkan banyak uang. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke. Kalau yang Charlie, ini merupakan tahun terakhir di mana
perusahaannya atau korporasinya akan membuat keuntungan. Tidak ada keterangan ya, apakah itu tahun terakhir atau bukan. Charlie bukan. Kalau yang Delta, it was not so successful. Tidak terlalu berhasil seperti itu. Bukan ya, karena ada keterangan it made quite a big profit. Ada kata big-nya. Keuntungannya sangat besar. Berarti ya sudah, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Oke. Terakhir nomor 10. Dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Baik, 12 detik habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada alfa dan delta. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan? Kemudian si cowok bilang, yes, he is. Betul. He thinks his bank account is overdrawn. Chuck merasa rekening banknya itu overdrawn. Overdrawn itu sebelumnya diambil terlalu banyak, teman-teman. Akhirnya jadi minus. Nah, jadi dia kredit seperti itu. Jadinya nggak bisa diambil, malah dia harus bayar ke bank supaya nggak bayar bunga seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, rekening banknya Chuck memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan terlalu banyak ya, malah minus teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cowok mengira Chuck itu memiliki rekening bank yang salah atau jenis rekening bank yang salah. Bukan jenisnya salah ya, tapi jumlahnya yang salah teman-teman. Karena dia overdrawn itu mengambil terlalu banyak seperti itu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok mengira kalau Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Bukan pulang dari bank ya, tapi ke bank. Jelas si cewek tadi bilang, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Jadi Chuck lagi OTW ke bank kan. Kemudian si cowok bilangnya yes he is. Betul, berarti bukan dari bank tapi ke bank ya, menuju bank teman-teman. Oke, berarti yang Charlie salah. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Nah, ketemu jawabannya Delta, teman-teman. Karena sebelumnya udah diambil terlalu banyak, seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih listening bagian pertama ya, teman-teman. Nah, saya harap modul yang dari lembaga itu nanti listeningnya, itu buat latihan, nanti akan saya kirimkan link buat mengakses audionya ya, teman-teman. Buat latihan teman-teman. Nah, tapi mungkin sebelum saya tutup nih, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Oke, sir. Yes. Coba dibuka lagi, sir, yang nomor 2 sama 3 yang part 2, sir. Number 2 and number 3 ya? Yes. Ya. Oke, number 3. Number 3. Oke. Gimana? Itu maksudnya apa, sir? Yang nomor 3 itu maksudnya gimana tuh? So, ini ya, audionya ya? Iya, audionya. Has your family been in business for quite some time? Kalau dia sudahkah keluargamu berada di bisnis, maksudnya berada di bisnisnya untuk waktu yang lama? Kemudian si cewek menjawab, no, tidak. Bisnis keluargaku itu baru didirikan tahun lalu. Seperti itu. Oh, oke. Berarti the answer is A, ya, sir? Yap. Yang alpha. Oke, berarti Kemudian, established berarti didirikan ya, sir? Oke, I wanted to. Oke, number 2. Oke. Ya, number 2. How are you feeling today? Itu kayak how are you today, sama, brother. Jadi dia lebih formal aja. Jadi agak panjang, jadi lebih formal. Jadi bagaimana kabarmu hari ini? Nah, si cowok bilang, I'm really feeling rather sick. Aku agak nggak enak badan, atau aku agak sakit, seperti itu. Oke, berarti yes.
The answer, my answer is A2. Sir. Alright, nice. Berarti jawabannya juga. Oke. Oh, Kemudian, oke, Sir. Ada tanya lagi, Sir. Ini kan kalau Sir tadi bilangnya tadi gini, kalau misalnya ada option itu dua makna yang sama itu dia, kalau dua makna yang sama berarti jangan dipilih ya, Sir. Tapi kalau seandainya nih ada optionnya ke sampai D ya, Sir ya, 4 option. Berarti kan duanya mungkin ada yang beda sama dua lagi agak mirip. Itu gimana, Sir, cara mengatasinya, Sir? Oke, nah yang saya bilang tadi, teman-teman. Misalkan kalau ada 2 poin itu arahnya sama, cuman bedanya yang satu kalimatnya positif, kalimatnya satunya negatif, itu sering saya nemukan, teman-teman. Nah, udah kalau maknanya sama, kalau diartikan sama, jangan dipilih, teman-teman. Ya, karena misalkan kayak tadi, pilihan alfa, si cewek lebih memilih pergi berlari ya, jogging, daripada kalau dilanjutkan ya, daripada mengikuti ajakan si cowok, yaitu diajak nyeblung ke kolam. Nah, dia lebih memilih berlari. Berarti kan dia menolak ajakan. Kemudian yang Bravo, dia tidak ingin nyebur ke kolam. She doesn't want to to join in the pool, kayak gitu ya. Dia tidak ingin, intinya sama-sama nolak kayak gitu. Memang beda-beda perkataan tapi sama-sama nolak. Seperti itu. Nah, kalau ada seperti itu udah pasti jangan dipilih, teman-teman. Nah, itu adalah tips ketika teman-teman ketinggalan audionya. Jadi bisa, tapi waktunya hanya 12 detik ya. Jadi yang saya bilang tadi, teman-teman fokus. Memang 12 detik itu kalau teman-teman nggak terbiasa itu bakalan cepet banget. Dan saran saya di listening ini jangan panik. Ketika teman-teman panik akan hilang 2 nomor. Nomor sebelumnya sama nomor yang sedang teman-teman hadapi. Seperti itu. Itu pengalaman saya dulu, teman. Jadi makanya sebelum tes, teman-teman hajar latihannya supaya yang saya bilang itu jadi insting, teman-teman. Kalau jadi insting itu nggak terlalu fokus pun kita bisa paham. Tapi ya harus ada proses yang teman-teman harus jalani seperti itu biar jadi insting itu. Gitu. Nah, mungkin salah satu tipsnya tadi, kalau ada 2 jawaban yang arahnya sama, walaupun kata-katanya beda, jangan dipilih. Seperti itu. Oke, Sir. Tapi kalau misalnya misalnya Sir ada 2 opsi, dia hampir mirip, Sir. Tapi dia ngarahnya ke yang jawaban yang benar itu gimana ya, Sir? 2 opsi yang hampir mirip. Tapi jawabannya ngarah ke situ tuh, Sir. Itu gimana ya, Sir? Nah, ini kalau nggak ada contohnya saya bingung nih. Sebentar. Tadi ada nggak di yang kita kerjakan tadi ada nggak? Kalau saya waktu itu sempat pengalaman kayak gitu, Sir. Ada yang mirip dua opsi itu, jadi kayak ngarahnya ke situ. Jadi kayak bingung gitu, yang benar yang mana gitu, Sir. Itu yang sempat terjadi, Sir, waktu pas tes TOEFL yang sebelumnya, Sir. Itu yang pernah terjadi juga. Jadi misal teman-teman ada kasus seperti itu, cara tadi nggak bisa, ya. Jadi gini, ada memang di listening itu yang saya bilang tadi, misalkan ketinggalan di audio, kemudian 2 pilihan 2 pilihan yang arahnya sama, maksudnya 2 pilihan itu sudah kalau kita pakai apa ya namanya ya teman-teman, kita pakai analogi atau kita cocok-cocokan gitu kok ini arahnya sama. Nah itu berarti dua-duanya pasti salah karena nggak mungkin ada 2 jawaban yang benar seperti itu. Pasti dua-duanya salah. Pasti jawabannya kan ada 4 tuh. Kalau 2 salah berarti tinggal salah satu dari 2 sisi. Seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ada 2 yang mirip tapi ternyata jawabannya di itu. Misalnya teman-teman udah tahu di antara 2 itu ya mau nggak mau maka harus memahami audionya tadi. Jadi tips yang saya barusan kasihkan tadi itu nggak bisa seperti itu. Tapi kalau memang hanya membayangkan, saya juga jawabnya juga dengan membayangkan teman-teman. Tapi kalau misal ada contoh soalnya asli, saya malah nanti nemu. Jadi ketika tes dulu saya bagaimana itu malah nanti nemu seperti itu. Oke, Sir. Berarti tugas saya nanti cari yang kayak gitu, Sir, ya kasusnya. Soalnya Nah itu memang saya juga untuk listening itu yang susah nyari audionya teman-teman. Ya kalau soal-soalnya saya punya banyak, tapi audionya itu yang saya nggak nemu seperti itu. Nah tapi Papa, ini di chat ada yang bertanya link tes ITS asli ada Mister. Nah kalau link tes asli untuk tempat daftar saya ada. Nanti kalau teman-teman tanya ada saran juga saya karena saya sudah beberapa kali joki, ada yang orang jaga itu ramah teman-teman ya, maksudnya pengawasnya itu ada yang ramah sekali. Contohnya di UII, jadi Universitas Islam Indonesia di Jogja kalau nggak salah.
tempatnya. Tapi teman-teman bisa daftar online kok kalau mau tes online. Nah, yang nggak disarankan adalah tes di Colorado, teman-teman. Itu nama kursusan Colorado Bengkulu atau CIA juga Indonesia itu, sama apa lagi ya? Ada 3, saya lupa satunya, teman-teman. Karena sangat sulit untuk orangnya itu intinya, padahal kita belum tes tapi udah curiga seperti itu, teman-teman. Jadi kita udah dicurigai seperti itu. Banyak saya gagal gara-gara misalnya nih, yang nggak masuk akal banget itu reading itu kita menyelesaikan 50 soal reading itu dalam waktu kurang dari 50% alokasi waktu di reading. Jadi reading itu waktu alokasinya 55 menit, teman-teman. Nah, saya menyelesaikannya itu adalah pokoknya kurang 50%. Untuk berapanya saya nggak tahu. Cuman kurang dari 50% kan berarti di bawah 27 menit atau di bawah 28 menit lah, seperti itu. Padahal kalau di reading itu satu soal waktunya teman-teman 1 menit. Dan 1 menit itu kalau nggak terbiasa itu termasuk cepat ya, sama kayak di listening, teman-teman. Jadi itu termasuk cepat banget kayak gitu. Tapi kalau udah terbiasa yang saya bilang tadi, nggak ada 50% itu selesai kayak gitu. Tapi di Colorado dulu saya pernah sertifikatnya itu dianulir. Jadi nggak bisa diberikan gara-gara itu tadi, terlalu cepat, teman-teman. Dan benernya salahnya cuma 8. Nah, itu saya pakai cara yang saya akan ajarkan ke teman-teman nanti, ya. Jadi tidak membaca teks itu bisa. Jadi soal itu bisa diprediksi seperti itu, teman-teman. Di listening juga sama, bisa diprediksi. Cuman ya itu tadi, harus sering-sering latihan. Kayak gitu. Nanti akan jadi insting kok, kayak gitu. Nah, untuk yang link test, kalau link test itu kalau daftar saya ada, tapi kalau koleksi soal yang listening nggak ada, teman-teman. Tapi saya punya beberapa koleksi soal listening yang saya koleksi dari internet, kemudian dari buku yang saya beli. Nah, nanti kalau teman-teman mau, boleh nanti japri saya ya, nanti akan saya kirimkan ke Drive, kemudian linknya akan saya share ke teman-teman. Seperti itu, buat belajar, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Ya, nanti boleh jawab. Cuman mungkin agak gede, teman-teman. Audionya mungkin agak gede, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Cukup, Mister. Cukup ya? Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, thank you so much, everyone. Saya harap teman-teman diisi waktu luangnya dengan latihan ya. I'll see you again next time. Adalah saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone. Next time.